kelompok 2. Pada video kali ini kami menjelaskan tentang virus rubella dengan penyakitnya. Virus rubella ini memang terlihat kecil, tapi ternyata bisa menyebabkan penyakit yang serius loh. Penyakit yang ditimbulkan adalah congenital rubella syndrome. Penyakit ini adalah kecacatan serius pada bayi akibat ibu yang diinfeksi oleh virus rubella pada saat hamil. Virus rubella sendiri termasuk dalam kingdom Orthonavirae, phylum Chytrinoviricotta, kelas Alsovirichetes, ordo Marterivirales, famili Matonaviridae yang sebelumnya diklasifikasikan dalam Togaviridae, genusnya Rubivirus dan spesiesnya adalah Rubella virus. Virus rubella merupakan virus yang memiliki envelope dan materi genetik RNA berbentuk sferikal atau bulat dengan jenis antigen beruntai tunggal positif yang berukuran sekitar 40 nanometer hingga 80 nanometer. Virus ini memiliki 3 protein struktural utama, yaitu 2 glikoprotein S1 dan E2 yang membuat permukaan virion terlihat memiliki spike atau duri, serta 1 nukleokapsid yang di dalamnya mengandung molekul RNA yang dikelilingi oleh 2 lapis lipid yang mengandung glikoprotein S1 dan E2. Struktur virus yang ada bekerja sama hingga virus dapat terus berpindah mulai dari ibu yang mengandung dan menuju janin, kemudian menginfeksi sel yang sedang berkembang. Glikoprotein S1 punya fungsi utama yang memungkinkan virus menempel ke reseptor sel inang, dan kemampuan ini bikin virus melekat dengan sel plasenta yang merupakan jalur penularan menuju janin. Di sisi lain, glikoprotein E2 memiliki fungsi untuk menstabilkan infeksi virus dengan sel sekaligus mendukung proses masuknya virus ke dalam sel. Setelah virus menempel, amplop lipid memungkinkan terjadinya penyatuan virus dengan membran sel plasenta atau sel janin, sehingga materi genetik virus yaitu RNA dapat masuk ke dalam sel. RNA virus yang sudah masuk akan pakai sistem sel inang untuk replikasi melalui proses replikasi litik. Proses tersebutlah yang memungkinkan terjadinya penyebaran infeksi ke berbagai sel janin. Dengan adanya sel janin yang sedang aktif bertumbuh dan membelah, replikasi virus dapat berlangsung dengan efektif, sehingga virus dapat menyebar ke sel lainnya dengan mudah. Ketika banyak sel yang rusak atau mati, pembentukan jaringan dan organ janin tidak dapat berjalan optimal, sehingga hal ini dapat memengaruhi bentuk dan fungsi organ yang sedang dibentuk sel janin. Semakin awal infeksinya terjadi dalam kehamilan, semakin besar juga pengaruhnya, karena di masa awal kehamilan itu organ-organ penting sedang dibentuk. Congenital rubella syndrome merupakan penyakit yang disebabkan virus rubella yang menginfeksi janin selama masa kehamilan akibat ibu yang terinfeksi karena tidak mempunyai kekebalan terhadap virus rubella. Ketika mengidap penyakit ini, tentunya berbagai gejala ditimbulkan. Beberapa gejala umumnya yaitu: pertama, ada katarak dan glaukoma. Katarak adalah kekeruhan lensa mata sehingga pandangan menjadi buram. Sedangkan glaukoma adalah kerusakan saraf optik akibat tekanan tinggi mata, sehingga penglihatan tepinya menghilang. Kedua, penyakit jantung bawaan. Virus rubella yang semakin banyak dan menyebar dalam tubuh akan terus menginfeksi dan menghambat proses perkembangan organ pada janin, sehingga tidak dapat berkembang dengan sempurna. Ketiga, gangguan pendengaran. Gejala ini merupakan gejala yang paling umum dalam sindrom rubella congenital yang disebabkan oleh infeksi sel yang merusak struktur telinga. Yang terakhir, ada keterlambatan perkembangan, bisa dalam berbagai hal, seperti keterlambatan bicara. Hal ini disebabkan karena adanya kerusakan sistem saraf pusat akibat infeksi dari virus rubella yang semakin meluas. Untuk penanganan virus ini, berfokus pada terapi suportif untuk mengatasi kelainan bawaan, karena tidak ada pengobatan spesifik untuk virusnya. Untuk pencegahan penyebaran virus ini, dilakukan melalui vaksinasi MMR atau MR, untuk membentuk kekebalan terhadap virus rubella, terutama pada wanita usia subur sebelum merencanakan kehamilan. Vaksin ini terbukti aman dan efektif, tetapi tidak dianjurkan diberikan saat sedang hamil, karena mengandung virus hidup yang dilemahkan. Langkah pencegahan lainnya meliputi pemberian vaksin pada anak usia 18 bulan dan 5 tahun, atau 2 dosis bagi orang dewasa yang belum pernah divaksin. Wanita yang ingin hamil sebaiknya menerima vaksin minimal 1 bulan sebelum kehamilan, dan menunda kehamilan setidaknya 28 hari setelah vaksinasi. Selain itu, penting untuk menghindari kontak langsung dengan penderita rubella, serta menerapkan pola hidup bersih, seperti rutin mencuci tangan dan menutup mulut serta hidung saat batuk. Nah, udah tahu kan virus rubella itu pengaruhnya besar dan bahayanya nggak boleh diremehin loh. Terutama pada ibu hamil, virus rubella ini memberikan dampak serius bagi kesehatan dan juga perkembangan bayi.
Makanya penting banget untuk kita sama-sama mencegah penyebaran virus ini melalui vaksinasi dan juga pola hidup yang bersih. Dengan langkah yang sederhana ini, kita bisa lindungi diri kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, dan lingkungan kita. Ayo, cegah